sini ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang adab bermasyarakat dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Fajar Pangestu sebagai moderator dan rekan saya. Saya Kalisa Andra Putri sebagai penyanyi materi. Saya Rizky Saputri sebagai penyanyi. Saya Rizky Ramada sebagai penyanyi. Baiklah, langsung saja. Baiklah, untuk satu pendahuluan akan dibacakan oleh Kalisa. Bacakan oleh Kiki. Satu, latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan agama, budaya, bahasa, dan kebiasaan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya adab sebagai pedoman hidup dan agar tercipta masyarakat harmonis. 2. Rumusan masalah. Apa pengertian adab dalam Islam? Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya adab? Bagaimana adab dalam kehidupan bermasyarakat? Apa saja etika berorganisasi menurut Islam? Serta apa manfaat menerapkan adab dalam kehidupan sosial? 3. Tujuan penulisannya ialah 1. Memahami pengertian adab menurut Islam. 2. Mengetahui faktor pembentuk adab. 3. Menguraikan adab dalam bermasyarakat. 4. Menjelaskan etika berorganisasi. Dan 5. Menyadari manfaat menerapkan adab. Baiklah teman-teman, untuk bab kedua akan dibacakan oleh Kalisa. 1. Pengertian dan pentingnya adab. Menurut KBBI, adab berarti akhlak, budi pekerti, sopan santun, tata krama. Dalam bahasa Arab, adab awalnya berarti undangan kejamuan makan, kemudian berkembang menjadi kesopanan, etika, dan aturan pergaulan. Beberapa pendapat ulama tentang adab. Ibnu Mansur, adab awalnya berarti undangan makan, lalu bermakna tata krama. 2. Abu Ismail Al-Harawi, adab adalah cara menghimpun kebaikan dan menghindari keburukan. 3. Ibnu Ibrahim Al-Kasai, adab adalah ilmu untuk memperoleh akhlak baik dan menjauhi hal yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 2. Akhlak berasal dari kata khulukun, bahasa Arab, berarti budi pekerti atau tabiat. Akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa sehingga menghasilkan perbuatan tanpa dipikirkan lagi. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Siapa di antara kamu istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, niscaya kami anugerahkan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. 3. Moral. Dari bahasa Latin, mos atau mores berarti adat, kebiasaan, aturan, kesusilaan. Moral adalah pedoman menilai baik buruknya perbuatan seseorang dalam masyarakat. Moral digunakan sebagai standar kesopanan. 4. Etika. Dari bahasa Yunani, artinya ethos, artinya kebiasaan, watak, atau adat. Etika adalah ilmu yang membahas baik buruk, benar salah dalam perbuatan manusia. Etika bukan hanya aturan, tetapi juga ilmu filsafat tentang dasar moral. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya adab. 1. Ajaran agama, seperti adab bersumber dari iman kepada Allah. 2. Faktor internal, kemauan individu atau berbuat baik. 3. Adat istiadat, tradisi masyarakat yang diwariskan. 4. Kebiasaan sehari-hari, rutinitas yang membentuk perilaku. 5. Keturunan, nilai yang diturunkan dari orang tua kepada anak. 6. Adab dalam kehidupan bermasyarakat. A. Bersifat baik. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh. Bukan surat An-Nisa ayat 36. B. Mengembangkan sikap toleran. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. C. Tidak saling mengganggu. Rasulullah SAW bersabda, barang
Al-Bukhari dan Muslim. D. Saling berbagi. Dan tolong menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Etika berorganisasi. Dalam Islam, organisasi harus dibangun atas dasar niat yang ikhlas. Beberapa etika penting. 1. Niat yang baik dan tujuan yang mulia. 2. Menjalin komunikasi yang baik. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. 4. Bersikap amanah dan bertanggung jawab. Terus, manfaat hidup bermasyarakat sesuai adab. 1. Terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik. 2. Membangun reputasi seseorang. 3. Meningkatkan kesehatan mental dan emosional. 4. Memberikan teladan bagi orang lain. Baiklah teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kalian yang keliru ataupun ingin menanyakan lebih dalam dan detail, dipersilakan waktu dan tempat. Action. Saya mau bertanya tentang makalah kalian. Perkenalkan, nama saya Agustia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai hubungan antara adab, akhlak, moral, dan etika. Apakah hal ini berhubungan dan hubungannya apa? Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanyakan pertanyaan lagi? Silakan, Putri. Menjaga lisan seperti berkata kasar. Bergosip atau menyebar hoax. Tiga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nazul Faila Dendi. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara adab dan akhlak dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana cara kita menerapkan adat gotong royong di era modern saat individu memiliki kehidupan yang sangat padat? Menerapkan adab gotong royong di era modern saat individu memiliki tujuan yang padat. Baiklah, kami tutup sesi. Oke, terakhir Adi. Saya ingin bertanya melalui topik yang kalian bahas, yaitu adab bermasyarakat dalam Islam. Seperti yang kita tahu, dalam bermasyarakat itu macam-macam. Dimulai dari bagian daerah, misalnya Indonesia dan Singapura memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Bagaimana cara kita
agar bisa bermasyarakat yang sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti budaya mereka yang relatif berbeda di masing-masing lingkungan kan. Bisa saja yang kita lakukan dalam syariat Islam menyinggung mereka, bisa saja itu malah nggak cocok dilakukan di tempat mereka. Bagaimanakah kita menyesuaikan itu? Pertanyaannya ulangi, bagaimana cara kita Menyesuaikan adab bermasyarakat dalam Islam di berbagai daerah atau wilayah Sarawak. Duduk. Jadilah duduk. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kami persilakan satu lagi. Dan yang terakhir untuk Priska Amalia Juli. tidak? Lagi deh. Belum. Perkenalkan, nama saya Priska Amalia Juli, ingin bertanya. Kan kita tuh tidak boleh makan dan minum di dalam kamar mandi. Terus bagaimana kalau itu? Bisa aja. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab akan kami tutup. Silakan menunggu selagi kami mencari jawabannya. Sekian, terima kasih. Ya. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Aga, yang akan dijawab oleh Kalisa. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara adab, akhlak, dan etika? Ya kan? Adab, akhlak, etika, dan moral. Hubungannya itu, tunggu dulu, aku udah nyari moral. Go. Jadi hubungan antara adab, akhlak, etika, dan moral itu sama-sama mengkaji perilaku manusia. Namun dengan penekanan dan sumber yang berbeda. Kalau adab itu fokus menekankan pada kebiasaan, tata krama, sopan santun. Sedangkan etika fokus kepada ilmu yang membahas baik buruknya perilaku seseorang. Sedangkan akhlak lebih fokus dengan sifat atau perangai dasar seseorang. Kalau moral itu tuh lebih fokus dengan ajaran atau prinsip tentang baik dan buruknya yang dipegang oleh individu tersebut. Singkatnya apa perbedaannya? Singkatnya itu sama, cuman lebih penekanan sumbernya itu berbeda. Makalah kamu nah. Kasih tadi makalahnya. Astagfirullahaladzim. Coba tanya yang lain. Kenapa kalau makalah? Oh, ya, banyak salah. Hah? Oke. Terima kasih ya guys. Pertanyaannya. Baiklah teman-teman, selanjutnya pertanyaan dari Putri yang akan jawab oleh Kalisa lagi. Silakan. Pertanyaannya, apa dampak negatif yang paling signifikan jika seseorang mengabaikan adab, menjaga lisan seperti berkata kasar, gosip, dan menyebar hoax? Dampak negatifnya tuh pertama tuh bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Kedua, menyakiti hati seseorang yang mendengar, bahkan bisa meninggalkan luka batin. Terus dalam jangka panjang orang lain akan menjauh karena merasa tidak nyaman dengan perkataannya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Putri. Nazwa. Woi, Nazwa, mana Nazwa?
Ayo, sudah loh. Baiklah, pertanyaan dari Nazwa akan dijawab oleh Rizky Syamutri. Pertanyaan Nazwa yaitu apa perbedaan adat dan akhlak? Jadi perbedaannya itu adalah kalau adat itu lebih ke aturan sopan santun, sedangkan unsur akhlak itu adalah sifat bawaan dari batin. Contohnya kalau adat itu kita masuk ke kelas kita mengucapkan salam ibadah, sedangkan akhlak itu perbuatan dari diri kita yang baik. Terima kasih. Lanjut. Berikutnya dari Siti. Soalnya ya, bagaimana cara kita menerapkan adat gotong royong di era modern saat ini itu memiliki jadwal yang sangat padat. Gotong royong itu nggak selalu harus kita bekerja secara fisik, tapi bisa lewat berdonasi contohnya. Contohnya bisa di suatu daerah mengalami bencana alam, kita bisa berdonasi lewat Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Faiz Aditya Rahma yang akan dibacakan oleh Ledio Fitra Ramadan. Baik, saya Lady Fitra Ramadan akan menjawab pertanyaan dari Faiz. Itu pertanyaan Faiz adalah bagaimana cara kita menyelesaikan adab yang bermasyarakat dalam daerah atau wilayah secara syariat Islam. Oke, dari pertanyaan Faiz, dalam syariat Islam ada masyarakat sangat ditekankan karena manusia adalah makhluk sosial. Menyesuaikan adab dengan masyarakat suatu daerah atau wilayah berarti tetap Saatnya jam 7 dimulai. maaf, oke. Saya ulang kembali. Dalam syariat Maksud gue? Dalam syariat Islam, adab bermasyarakat sangat ditekankan karena manusia adalah makhluk sosial. Menyesuaikan adab dengan masyarakat di suatu daerah atau wilayah berarti tetap berpegang pada syariat. Tapi juga menghargai norma setempat selama tidak bertentangan dengan Islam. Nah, di pertanyaan Faiz adalah bagaimana cara kita menyesuaikan adab dengan masyarakat di dalam daerah tersebut? Saya akan memberikan dua contoh saja. Salah satu contohnya yang pertama adalah menjaga akidah dan ibadah. Dimanapun kita berada, prinsip tauhid dan kewajiban ibadah tidak boleh ditinggalkan. Jangan mengikuti kebiasaan masyarakat yang telah bertentangan dengan Islam, misalnya syirik dan perayaan haram. Yang kedua ada menghormati adat yang baik. Islam memperbolehkan mengikuti adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Untuk contohnya cara berpakaian sopan sesuai budaya daerah, cara memberi salam lokal dan tradisi makanan bersama dan lain-lain lah. Baik, mungkin pertanyaan Faiz saya bisa jawab. Baik, terima kasih. Baik, yang terakhir adalah pertanyaan dari Priska. Itu pertanyaan dari Priska yaitu makanan dan minuman yang dilarang di kamar makan dan minum dilarang di kamar mandi. Bagaimana dengan orang yang merokok di WC? Baik, ini pertanyaan bagus karena banyak dilakukan oleh orang di kehidupan sehari-harinya. Bentar. Kalau makan dan minum saja dilarang di kamar mandi, pastinya rokok juga ini lebih dilarang lagi. Karena biasanya alasan itu tentang kebersihan, kesehatan dan etika. Yang pertama itu adalah kesehatan. Asap rokok mengandung zat berbahaya, biasanya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang bisa dihirup oleh orang lain yang menggunakan WC setelahnya. Lalu biasanya meninggalkan kebersihan atau bau, biasa kotor karena abu dan meninggalkan bau. Asap rokok meninggalkan bau yang menyengat di ruang yang sulit dihilangkan.
Dan lalu abu rokok biasanya itu mengotori WC, bisa juga menyumbat efek kloset atau lubang-lubang yang biasanya untuk pembuangan air. Lalu juga itu berdampak pada keselamatan. Ada resiko kebakaran juga jika puntung rokok dibuang sembarangan. Baik, mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Baik, Rizka, ya, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Adab adalah pedoman hidup seorang muslim dalam berinteraksi dari Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Dengan beradab, kehidupan bermasyarakat menjadi harmonis, penuh toleransi dan jauh dari permusuhan. Adab bermasyarakat dalam Islam mencakup perilaku jujur, lemah lembut, mengasihi, menjaga lisan, tidak mengganggu, menghormati tetangga, membantu sesama tanpa pamrih, serta menghindari fitnah dan prasangka buruk. Inti dari adab ini adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, adil, dan saling menjaga kehormatan satu sama lain sesuai dengan ajaran agama Islam, Al-Quran, dan hadis. Baiklah, sekian dari pemaparan materi makalah kami yang berjudul Adab Bermasyarakat dalam Islam. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.